Para penggemar film James Bond 007 tentu masih ingat dengan salah satu serial film spionase legendaris ini yang berjudul From Russia with Love. Film yang diangkat dari novel karya Ian Fleming itu diproduksi pada tahun 1963 dengan pemeran utamanya Sean Connery sebagai James Bond 007 generasi paling lawas. Jika dilihat dari tahun pembuatannya, film From Russia with Love ini sudah beredar 62 tahun, usia yang cukup tua. Namun kalah tua dengan usia persahabatan Indonesia-Rusia yang sudah mencapai 75 tahun. Untuk memperingati persahabatan Indonesia-Rusia yang sudah sangat lama itu, Presiden Republik Federasi Rusia Vladimir Putin mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto guna berkunjung ke negerinya pada minggu ketiga bulan Juni lalu. Indonesia telah menjalin persahabatan dengan Rusia sejak tahun 1950 saat Rusia masih bernama Uni Soviet. Bukan hanya itu, sebagai kepala negara dari Asia Tenggara yang sangat dihormati Putin, Prabowo juga didaulat untuk berpidato pada Forum Saint Petersburg International Economic Forum atau SPIF 2025. Prabowo berpidato tentang filosofi ekonomi jalan tengah dan diplomasi damai yang dianut Indonesia, dan pidato ini berhasil memukau ribuan hadirin dari seratusan lebih negara peserta. Sebelum berpidato pada acara SPIF 2025, Presiden Prabowo dan Presiden Putin terlebih dahulu menggelar pertemuan bilateral di Istana Konstantinovsky. Dalam pertemuan ini, Putin mengatakan bahwa Indonesia merupakan mitra dagang Rusia yang penting di kawasan Asia Tenggara. Sebagai bukti, Putin mengungkapkan bahwa jumlah nilai perdagangan Indonesia-Rusia telah mencapai sekitar 4,3 miliar dolar Amerika pada tahun 2024 dan meningkat 40% dalam 4 bulan terakhir 2025 atau pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Putin juga menjelaskan, pemerintah Indonesia dan Rusia telah sepakat membuka peluang kerjasama pada sektor-sektor strategis, termasuk bidang pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, seperti teknologi nuklir untuk kesehatan. Di bidang migas, Rusia telah menyatakan kesediaannya ikut serta dalam proyek baru pengeboran minyak dan gas di lepas pantai Indonesia dan memodernisasi infrastruktur pengeboran guna meningkatkan produksi di ladang-ladang migas yang sudah ada. Selain bersedia membantu Indonesia meningkatkan produksi migasnya, Rusia juga bersedia menambah pasokan minyak dan gas alam cair ke pasar Indonesia. Putin juga mengungkapkan, Rusia dan Indonesia telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang teknologi canggih, seperti pengembangan smart city, kecerdasan buatan, dan penggunaan wilayah luar angkasa. Pada saat yang sama, Prabowo menawarkan Rusia untuk menambah jumlah penerbangan langsung dari Rusia ke kota-kota lain di Indonesia, tidak hanya ke Denpasar, Bali. Prabowo juga mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan jumlah pelajar Indonesia di Rusia melalui beasiswa pemerintah Indonesia, sekaligus menyampaikan apresiasinya atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan Indonesia di BRIC, serta kesepakatan kerjasama perdagangan bebas. Dalam pertemuan bilateral di Saint Petersburg ini, Presiden Prabowo dan Presiden Putin juga menyepakati deklarasi kemitraan strategis antara Republik Federasi Rusia dan Republik Indonesia. Setidaknya ada 4 dokumen kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rusia yang telah ditandatangani pemerintahan kedua negara. Dan proses pertukaran dokumen-dokumen tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dokumen-dokumen kerjasama itu meliputi nota kesepahaman atau MOU tentang kerjasama di bidang pendidikan tinggi, kerjasama di sektor transportasi, kerjasama di bidang teknologi digital dan media massa, serta kerjasama antar badan pengelola investasi dan antara dengan Joint Stock Company and Management Company of Russian Direct Investment Fund. Di tengah kecamuk perang Iran-Israel yang melibatkan Amerika Serikat, peningkatan kerjasama Indonesia-Rusia di berbagai sektor strategis itu menunjukkan bahwa kerjasama antar negara di bidang perdamaian jauh lebih penting ketimbang peperangan yang merusak peradaban. MOU kerjasama Indonesia-Rusia yang telah disepakati dan ditandatangani mencerminkan arah baru dalam hubungan bilateral kedua negara yang semakin luas, mulai dari pendidikan, ekonomi, digital, transportasi, hingga investasi serta penguatan konektivitas antar lembaga strategis kedua negara. Undangan Presiden Putin kepada Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Rusia telah membawa Indonesia ke pentas dunia. Media-media asing ramai membicarakan pertemuan kedua kepala negara itu,
termasuk membahas pidato Prabowo di Forum Kerjasama Ekonomi Internasional Saint Petersburg yang sangat bergengsi. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Rusia, Presiden Prabowo juga berziarah ke Taman Makam Pahlawan Piskarovskoye Memorial Cemetery di Petersburg. Di sini, Prabowo melaksanakan upacara penghormatan dan meletakkan karangan bunga sebagai simbol penghormatan atas jutaan korban Perang Dunia Kedua, khususnya mereka yang gugur dalam pengepungan Leningrad. Kedatangan Prabowo ke Rusia juga disambut hangat oleh para diaspora atau warga Indonesia yang tinggal di Rusia. Mereka telah menunggu sang presiden di luar hotel tempat menginap, dan presiden menyempatkan diri menghampiri dan menyapa mereka sebelum memasuki hotel, kemudian berbincang-bincang dan melayani permintaan swafoto. Peristiwa ini tentu menjadi momen yang tidak terlupakan bagi para diaspora Indonesia yang tinggal di Rusia. Men of our time.